Nasdem cuma fokus ke Pertamina, gak berani minta IMB Anies diusut. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo Anggoro Jati mendesak agar pihak berwenang melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Yang tentunya harus dicari tahu adalah penyebab kebakaran ini karena apa. Apakah karena manusia atau teknis atau apakah ada di luar itu? Kita tidak tahu apa, kata Nur Cahyo. Tapi apakah pembaca sudah merasakan sebuah kecurigaan? Pasti dong, Nasdem buka suara, meminta penyelidikan. Sebenarnya tidak ada yang salah sih, tapi ini Nasdem yang sebenarnya paling berkepentingan dan harus melakukan sesuatu. Anies adalah kepentingan mereka. Anies adalah capres yang mereka usung sehingga harus dijaga dan jangan sampai terjatuh oleh isu-isu sensitif. Saat ini Anies sedang dihantam isu kebakaran depo Pertamina Pelumpang gara-gara IMB kawasan yang pernah dia terbitkan. Karena kan kita juga mengetahui sudah pernah ada kejadian kebakaran sebelumnya di Pelumpang tahun 2010. Ya, kalau tidak salah, belum lagi di tempat lain, misalnya di Depo Mataram, Kilang di Balongan, Balikpapan, Dumai, dan Cilacap, katanya lagi. Katanya lagi penyelidikan akan sangat bermanfaat karena bisa dijadikan bahan introspeksi oleh Pertamina maupun perusahaan lainnya yang punya resiko serupa. Nasdem kenapa tidak bahas soal IMB yang kontroversial itu? Kenapa hanya Pertamina yang jadi fokus bahasan mereka? Padahal IMB itu juga turut andil membuat warga ngotot bertahan dan tidak mau direlokasi dengan cara apapun. Nasdem tidak punya amunisi yang cukup untuk membela Anies dari isu IMB. Ini jelas 100% kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki dan dibela. Tapi Nasdem masih bisa membidik Pertamina. Kalau seandainya tidak ada korban jiwa, maka kebakaran ini cukup berkutat di Pertamina saja. Saya rasa tidak akan ada perdebatan politik sekencang saat ini. Kasus kebakaran depo Pertamina sebelumnya tidak ada korban jiwa, maka secara politik tidak ada yang terlalu meributkan. Tapi karena saat ini ada korban jiwa, lahannya bermasalah, dan jadi objek politik Anies, maka hebohlah satu negara. Kasus penganiayaan oleh Mario Dandi yang sempat heboh, akhirnya diredupkan oleh nama Anies, Ahok dan Tanah Merah yang trending berhari-hari. IMB inilah yang dulu berjasa memenangkan Anies di wilayah Tanah Merah. Dan saat itu juga sangat berjasa membuat nama Anies melambung ke langit dengan cara yang sangat di luar dugaan. Kebobrokan Anies terbongkar dengan cara yang cukup dramatis meski tidak sedramatis seperti yang dialami ayah Mario Dandi yang saat ini juga diusut soal 40 rekening yang konon diduga senilai 500 miliar rupiah. Nasdem selaku pengusung Anies merasa harus melakukan sesuatu agar dampak dari isi kebakaran depo Pertamina tidak terlalu menjatuhkan Anies. Dari caranya ngomong ada kesan mereka mau rakyat fokus hanya ke Pertamina. Kalau tidak ada korban jiwa, maka cara ini bakal efektif. Tapi karena ada warga terdampak yang dari penerima IMB, maka Nasdem makin kelihatan semakin standar ganda, memakai standar ganda. Kenapa tidak bahas IMB juga? IMB itu adalah sebuah pelanggaran serius. Lahan yang ilegal, bukan milik warga, tapi difasilitasi Anies demi meraup dukungan suara di Pilgub DKI 2017. Ini adalah kesalahan fatal bermula dari niat licik untuk berkuasa, tanpa memikirkan risiko yang bakal dialami warga. Warga dibuai seperti sedang disuruh berdiri di tepi jurang, padahal tunggu waktu sebelum terjatuh. Nasdem terlalu banyak perubahan, namanya memang koalisi perubahan. Nasdem juga mengusung perubahan dari yang nasionalis menjadi partai yang berstandar ganda. Aura Anies seolah menular ke Nasdem. Demi berkuasa, Nasdem juga rela menjadi seperti Anies. Apapun dilakukan, pembelaan paling bodoh pun bakal dilakukan demi melindungi Anies dari kesalahan yang jelas-jelas dia lakukan di masa lalu. Kasus kebakaran depo Pertamina adalah satu problem, tapi Anies memberikan IMB kepada masyarakat di sekitar depo adalah problem berbeda. Kalau Nasdem meminta agar kasus kebakaran diselidiki, apakah sudah sepatutnya kasus IMB juga diselidiki? Apakah ada unsur melanggar hukum? Nasdem jelas seperti mau berdiri di satu sisi, membela satu sisi dan menyerang di sisi lain. Bagaimana menurut Anda? Muncul video alasan Anies terbitkan IMB, makin kelihatan konyol. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Salah seorang politisi bernama Andi Sinulinga, atau boleh saja kalian sebut dia pendukung Anies, mengupload video singkat di akun Twitter.
Video itu menjelaskan tentang alasan Anies memberikan IMB ke warga Tanah Merah. Saat masih jadi gubernur DKI, ia pernah menjelaskan tanah yang berada di kawasan Tanah Merah adalah milik rakyat, sehingga pemberian IMB adalah terobosan untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah. Kita harus melihat apa yang kita miliki sebagai tanah untuk seluruh rakyat. Ini yang seringkali menjadi tantangan kita, regulasi-regulasi kita terkait dengan tanah. Karena itu kenapa kemarin ada IMB kawasan, itu kan jalan terobosan di saat persoalan pertanahannya belum bisa selesai. Katanya berdasarkan video singkat itu, Anies menjelaskan bahwa tanah di Tanah Merah dulunya diambil oleh penjajah kolonial. Setelah mereka pergi dari Indonesia, pencatatan terkait kepemilikan tanah di Tanah Merah diduplikasikan oleh pemerintah. Nah, di situ rakyat-rakyat itu tinggal. Nah, ini perlu ada solusi, katanya. Kata dia, duplikasi terkait pencatatan tanah di Tanah Merah oleh pemerintah justru menimbulkan konflik dengan warga setempat. Dengan alasan itulah Anies berikan IMB sebagai solusi yang dapat diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut saya, sudah waktunya lagi kita rebutan dengan rakyat kita sendiri. Sudah saatnya kita melihat mereka ini sebagai pemilik republik yang juga berhak untuk bisa tinggal dengan layak di tempat ini, katanya. Banyak regulasi-regulasi kita yang harus lebih bernuansa keberpihakan kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang lemah, kata Anies. Anies selalu suka menggunakan rakyat sebagai tameng, rakyat dijadikan umpan politiknya. Setelah dibela habis-habisan, rakyat tersentuh dengan kemuliaan Anies, lalu mereka membela habis-habisan, padahal kalau dalam perang, mereka ini hanya jadi perisai untuk jadi korban. Bukan masalah bela rakyat atau tidak, ini masalah apakah legal atau menabrak aturan. Anies terkenal tidak menurut pada aturan dalam banyak kesempatan. Pengamat tata ruang kota Nirwono Yoga bilang IMB tidak dapat dikeluarkan jika tidak disertai dengan SHM. IMB bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan IMB hanya untuk bangunan bukan kawasan. Jadi Anies melakukan dua kekonyolan sekaligus, yaitu mengeluarkan IMB atas lahan sebenarnya milik Pertamina, dan juga jenis IMB kawasan yang pertama di Indonesia. Kenapa pertama? Ya karena memang dulu tidak ada IMB kawasan, dan bisa jadi memang melanggar aturan IMB. Anies tabrak sana-sini, ugal-ugalan demi suara warga yang mau dia bantu. Nirwono mengatakan IMB hanya bisa dikeluarkan jika sesuai peruntukan tata ruangnya dan dilengkapi dengan keterangan kepemilikan hak atas tanah. Kalau tidak ada sertifikat tanah, tidak bisa keluar IMB-nya, kata dia. Jadi jelas Anies tidak berhak mengeluarkan IMB, tapi karena memang sifat keras kepala sudah akut, ditambah nafsu politik yang bikin sekujur badan meriang, apapun dia lakukan. IMB kawasan itu hanya akal-akalan Anies untuk mendulang suara. Rakyat yang kebetulan bisa dimanfaatkan didatangi Anies, dia muncul dengan solusi yang diinginkan warga, win-win solution. Yang satu licik, warga pun mau-mau saja jadi tameng politik. Perlu diketahui IMB yang dikeluarkan Anies juga bersifat sementara. Kabarnya tahun 2024 akan habis masa berlakunya. Selanjutnya apa? Sudah tentu Pemprov DKI yang sekarang tak akan terbitkan IMB lagi. Artinya Anies saja tawarkan solusi sementara itu bukan untuk memberikan napas lega kepada warga, tapi hanya untuk kepentingan pribadinya. Entah kebetulan atau tidak, masa berakhir IMB adalah tahun 2024. Coba pikir kenapa Anies baru terbitkan IMB setelah 4 tahun menjabat? Kenapa tidak dari awal? Anies sepertinya sengaja begitu karena kemungkinan IMB tidak bisa dibikin masa berlaku yang lebih lama. Kalau IMB ini diterbitkan dari awal, maka akan expired sebelum dia lengser. Mau perpanjangan pasti lebih ribet. Anies tidak mau bikin polemik. Dia butuh pencitraan dan narasi kemuliaan. Makanya bisa jadi dia geser ke tahun 2021 sehingga dia bisa nikmati pujian dari warga sampai dia lengser, sampai tahun 2024. Setelah itu Anies tidak pusing lagi, toh warga sudah berhasil dimanfaatkan atau mungkin dibodohi. Sisanya bukan urusan dia, cuan politik yang dia dapat sudah cukup, warga tidak diperlukan lagi. Bagaimana menurut Anda?